Lanjut. Kalau saya buat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan optimasi dengan kendala. Oke, next. Pertama ada bab pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua bab kedua ada tinjauan pustaka. Yang ketiga ada metode penelitian. Yang pertama kita akan membahas ke bab pendahuluan. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tidak disadari, manusia sebenarnya telah melakukan upaya optimasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, optimasi yang dilakukan oleh masyarakat awam lebih banyak dilandasi oleh intuisi daripada teori optimasi. Optimasi diperlukan dalam berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi. Misalnya, penerapan sederhananya adalah optimasi digunakan untuk memaksimalkan keuntungan yang akan diraih atau mengenai teknik optimasi. Seorang perencana perlu mendalami teknik optimasi, baik yang sederhana untuk mendapatkan pengertian mendasar maupun yang canggih untuk menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan. Yang dimaksud canggih ini di sini yaitu teknik optimasi yang lebih cepat mencapai keadaan optimum. Topik mengenai optimasi di negara-negara berkembang menjadi topik dengan keahlian tersendiri yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mendalaminya. Riset-riset mengenai optimasi terus berlangsung sampai sekarang, sehingga banyak temuan teknik baru yang lebih efisien. Oke, next. Lalu ada subnya yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan luasnya ruang lingkup teori optimasi, maka akan dikaji adalah yang pertama pengertian optimasi kendala, yang kedua ada apa itu analisis optimasi, yang ketiga ada apa saja macam-macam penyelesaian optimasi, yang keempat ada bagaimana menggambarkan hubungan ekonomi, lalu yang terakhir ada apa itu fungsi dan diferensiasi. Lalu ke tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui proses optimasi. Yang pertama ada mengetahui dari pengertian optimasi kendali, yang kedua ada mendeskripsikan analisis optimasi, lalu yang ketiga mendeskripsikan macam-macam penyelesaian optimasi, yang keempat mendeskripsikan dan menggambarkan hubungan ekonomi, lalu yang kelima mendeskripsikan fungsi dan diferensiasi. Oke, next. Lalu ke bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Ke materinya yang pertama optimasi. Menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, optimasi merupakan upaya atau cara untuk memperoleh hasil yang terbaik. Menurut Yuni tahun 2015 halaman 10. Optimasi adalah suatu cabang ilmu dan dalam matematika untuk memaksimumkan atau minimumkan fungsi tujuan dengan mempertimbangkan beberapa kendala yang diberikan. Menurut Rao tahun 2009 halaman 1. Optimasi dapat didefinisikan sebagai proses untuk menemukan kondisi yang memberikan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa optimasi adalah suatu proses atau cara untuk memperoleh nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi dengan mempertimbangkan beberapa kendala yang diberikan. Next. Lalu ada analisis optimasi. Analisis optimasi dapat mudah dijelaskan dengan mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output, yang mana memaksimalkan laba total dengan mempergunakan penerimaan total dan biaya total dari bab yang menentukan tahap analisis marginal berikutnya, yang merupakan perhatian utama kita. Optimasi dengan analisis marginal sementara perusahaan memaksimalkan laba yang ditentukan dengan kurva penerimaan total dan biaya total. Analisis marginal merupakan salah satu konsep yang terpenting pada ekonomi manajerial secara umum, dan dalam analisa optimasi khusus, menurut analisis marginal, perusahaan memaksimumkan keuntungan bila penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Next. Lalu yang kedua ada macam-macam penyelesaian optimasi, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada optimasi tanpa kendala. Memiliki bentuk umum minimal fx. Fx adalah fungsi skalar yang didefinisikan pada ruang vektor xRn. Penyelesaiannya dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, bila x adalah titik minimum, maka fx sama dengan 0.
Yang kedua, bila Hx adalah positif demeditatif, maka X yang memenuhi syarat Fx sama dengan 0, maka titik minimum. Contoh suatu fungsi Y sama dengan 28X dikurang 2X pangkat 2. Tentukan nilai optimalnya dan tunjukkan apakah nilai optimalnya minimum atau maksimum. Yang pertama, ada kondisi for loop atau necessary condition untuk fungsi mencapai nilai optimal adalah derivatif atau turunan pertama dari fungsi harus menilai dengan 0. Derivatif pertama dari contoh fungsi di atas apabila kondisi for loop sama dengan y per x sama dengan fx sama dengan 28 dikurang 4x adalah turunan pertama sama dengan 0. Didapat 28 dikurang 4x sama dengan 0, 4x sama dengan 28, terus 28 mencari x nya 28 dibagi 4 sama dengan 7, jadi hasil x nya adalah 7. Dan nilai optimal fungsinya y sama dengan 28 dikali 7 dikurang 2 dikali 7 pangkat 2, hasilnya y sama dengan 98. Optimal fungsi tanpa kendala disebut nilai optimum bebas. 2. Untuk mengetahui apakah nilai optimal fungsi adalah maksimum atau minimum, dilihat dari kondisi cukup sufficient atau condition, atau lihat dari turunan kedua fungsi tersebut. Derivatif pertama bisa dilihat, lalu derivatif kedua bernilai negatif 4, yang menunjukkan nilai optimal adalah nilai maksimum apabila sama dengan f11 lebih kecil dari 0, nilai optimal fungsi adalah maksimum f11 lebih besar daripada 0, optimum minimum. Lalu yang kedua ada optimasi dengan kendala persamaan. Optimasi dengan kendala, secara umum masalah optimasi berkendala dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada masalah maksimasi, yang pertama maksimasi, minimasi. Lalu ada laba penerimaan atau output. Untuk masalah maksimasi ada biaya ditentukan kepada kendala sumber daya. Ini yang untuk minimasi ditunjukkan kepada kendala kuantitas atau kualitas output. Masalah optimasi terkendala ini bisa dipecahkan dalam berbagai cara lain. Yang pertama ada substitusi. Cara ini dapat digunakan apabila persamaan kendala tidak terlalu rumit, di mana kita bisa memecahkan persamaan kendala tersebut. Salah satu dari variabel pengambilan keputusan terlebih dahulu, kemudian mensubstitusikan variabel tersebut dalam fungsi tujuan, itu untuk memaksimalkan maupun meminimumkan. Contoh, sebuah perusahaan memproduksi produknya dengan menggunakan 2 pabriknya yang bekerja dengan fungsi biaya total sebagai berikut. TC sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6y pangkat 2 dikurang xy, di mana x merupakan output dari pabrik yang pertama dan nilai yang merupakan output dari pabrik yang kedua. Manajemen perusahaan terendah antara x dan tuntut kepada kendala bahwa total harus 20 unit. Jawaban, tujuan meminimumkan TC sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6y pangkat 2 dikurang xy, dengan kendala x ditambah y sama dengan 20. Selesaikan kendala x lalu disubstitusikan tersebut ke dalam fungsi tujuan, maka x sama dengan 20 dikurang y. TC sama dengan 3 dalam kurung 20 dikurang y pangkat 2 ditambah 6y dalam kurung 20 kurang y untuk kurung dikali y. Lalu kemudian 3 dikali 400 hasilnya 1200. 3 dikali minus 40y sama dengan minus 120y. Lalu kemudian 3 dikali minus y2 sama dengan plus 3y pangkat 2 terus ditambah 6y pangkat 2 dikurang 20y ditambah y pangkat 2. Alhasil 1200 dikurang 1040y ditambah 10y pangkat 2. Kemudian cari turunan pertama dari fungsi TC, lalu samakan turunan tersebut untuk mendapatkan nilai y. DTC per dy sama dengan minus 140 ditambah 20y sama dengan 0. 20y sama dengan 140. Y nya
Sesuatu pengujian terhadap tanda dari turunan kedua yang ditaksirkan pada di titik tersebut, maka akan membuktikan bahwa titik minimum ditemukan DTC per DTC Y pangkat 2 sama dengan plus 20. Kemudian turunan kedua adalah positif, maka Y tanda tanya pastilah merupakan titik minimum. Masukkan nilai Y ke dalam persamaan kendala untuk mengetahui kuantitas optimum yang diproduksi oleh pabrik X. X plus 7 sama dengan 20. X sama dengan 13. Kemudian masukkan nilai X ke dalam persamaan TC. Untuk mendapatkan nilai biaya terendah dalam menghasilkan 60 unit, produk ke persamaan tersebut adalah TC sama dengan 3 dikali 13 pangkat 2 ditambah 6 dikali 7 pangkat 2 atau dikurang 13 X pangkat 7. Hasilnya sama dengan 710. Angka pengganda Langrang. Teknik Langrang digunakan untuk memecahkan optimasi terkendala dengan cara menggabungkan fungsi tujuan mula-mula dengan persyaratan kendala. Fungsi ini dibuat untuk memastikan yang pertama bahwa jika fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum, maka fungsi tujuan akan maksimum atau minimum. Yang kedua, bahwa semua persyaratan kendala terpenuhi. Dengan menggunakan contoh persoalan pada cara substitusi di atas, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 0 sama dengan 20 dikurang X dikurang Y. Kemudian kalikan kendala di atas sebuah faktor yang tidak diketahui atau V, dan menambahkan hasil tersebut pada fungsi tujuan sehingga menghasilkan persamaan Langrang. Optimasi dengan kendala yang ketiga ada optimasi dengan kendala persamaan. Okay, next. Memiliki bentuk umum minimum fx. Contohnya minimum 3x pangkat 12 ditambah 2x pangkat 22 ditambah 4x 1x pangkat 2 min kurang 6x, lalu 8x kali 2 ditambah 6. Tidak memenuhi AX sama dengan 0. Jadi bukan penyelesaian persoalan di atas, adalah penyelesaian dari persoalan di atas, di mana AX sama dengan 0. A adalah himpunan titik-titik vektor yang memenuhi semua kendala. Pertama ada A disebut daerah layak dari persoalan tersebut atau feasible region. Lalu yang kedua adalah penyelesaian dari anggota A sama dengan himpunan AX sama dengan 0 dan Fx lebih kecil dari Fx sama dengan bukan anggota dari A. L yang kurung X kurang randa sama dengan Fx. Ini penggali Langrang. Untuk menyelesaikan persoalan optimasi dengan kendala dipergunakan fungsi Langrang. Dengan ini persoalan optimasi dapat diubah menjadi persoalan optimasi kendala dalam bentuk minimum L dalam kurung X randa. L per X sama dengan 0 atau delta terbalik ya, Fx ditambah randa 1 HI sama AX sama dengan 0 atau L per X sama dengan 0 HI tambah AX sama dengan 0. Bila L atau X1 adalah converge, maka X titik minimum yang dicari yang pertama ada Fx adalah convex karena Hx positif definitif. Lalu yang kedua ada Hx adalah convex karena linear. Lalu yang ketiga ada L sama dengan Fx sama dengan plus randa Hx ditambah PA Hx. Convex plus ditambah convex sama dengan convex. Hasilnya. Optimasi dengan kendala pertidaksamaan memiliki bentuk umum minimum Fx. Contoh 3 dikali 12 ditambah 2x tambah 2 ditambah 4x kali 1 kali 2 6 dikali 1 minus 8 kali 2 ditambah 6. Penyelesaian syarat perlu seperti ini. Yang pertama, yang kedua ada x ditambah x tambah 2 0 randa dan kurung x1 ditambah x2 minus 1 sama dengan 0 atau randa lebih besar daripada 0. Kemungkinan 1 banding 1 sama dengan 0. Lalu dieliminasikan seperti pada gambar yang ini, kemungkinan 2 dibanding randa lebih besar daripada 0. Lalu yang ketiga juga disubstitusikan hasilnya. Lalu yang keempat memasukkan angkanya dalam persamaan yang di atas ini.
Jadi X sama dengan minus 1 per 2 dengan randa sama dengan 4. Interpretasi contoh 1 dibanding randa sama dengan 4 atau lebih besar daripada 0. Kendalanya berpengaruh. X sama dengan terletak pada kendalanya. Kendalanya tidak terpengaruh, contoh 2 dibanding randa sama dengan 0. Tidak pada kendala atau titik minimum tanpa kendala. 2. Lalu yang materi selanjutnya adalah menggambarkan hubungan ekonomi. Untuk menggambarkan hubungan ekonomi dapat disajikan dalam bentuk persamaan tabel atau grafik. Jika bentuk hubungan ekonomi tersebut sederhana, maka tabel dan grafik sudah cukup untuk menggambar hubungan tersebut. Harus menggunakan persamaan matematis. Juga sangat berguna dalam menentukan solusi optimal dari suatu masalah. Sebagai contoh, misalnya hubungan antara hasil penjualan total revenue atau TR dengan jumlah output key yang dijualkan dapat disajikan dalam bentuk persamaan fungsi sebagai berikut. TR sama dengan 100 key dikurang 10 key pangkat 2 dengan mensubstitusikan berbagai nilai hipotesis dari jumlah output key barang yang dijual. Kepersamaan di atas akan diperoleh schedule atau daftar hasil penjualan total revenue yang diterima oleh perusahaan sebagai berikut. Next. Ini tabel schedule penerimaan total perusahaan. Key ada 0, 1, 2, 3, 4. Lalu 100 key sama dengan 100 key dikurang 10 key pangkat 2. Lalu penerimaan totalnya. Ini 100 dikali 0 minus 10 pangkat 2 hasilnya tetap 0. Lalu key-nya 1 dimasukkan ke 100 dikali 1 dikurang 10 dikali 1 pangkat 2 hasilnya 90. Lalu yang kedua, key-nya 2 ada 100 dikali 2 dikurang 10 pangkat 2 10 kali 2 di pangkat 2 hasilnya 160. Lalu key-nya ada 3, 100 dikali 3 dikurang 10 kali 3 pangkat 2 hasilnya 210. Lalu yang key terakhir yaitu 4, 100 dikali 4 dikurang 10 kali 4 pangkat 2 hasilnya 240. Hubungan total, rata-rata dan marginal. Konsep hubungan antara total analisis optimasi. Hubungan ini pada dasarnya tentang penerimaan produk biayanya maupun bagaimana cara suatu perusahaan memaksimalkan keuntungannya. Kita perlu mempelajari hubungan antara total biaya dan biaya marginal bersama-sama dengan konsep penerimaan revenue. Lalu kedua ada biaya total, rata-rata marginal. Biaya total cost atau TC, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam memproduksi sejumlah output. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan terdiri dari biaya tetap total fixed atau cost atau TFC, dan biaya variabel total variable cost atau TVC. TC sama dengan TFC ditambah TVC, di mana TFC sama dengan biaya produksi yang jumlahnya tetap atau tidak berubah berapapun jumlah output yang diproduksi. TVC biaya produksi yang jumlahnya berubah-ubah sesuai atau mengikuti perubahan jumlah output. Next. Biaya rata-rata atau average cost, biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh perusahaan menghasilkan 1 unit atau TC per key. Sebagaimana biaya total, maka biaya rata-rata juga dapat dibagi dengan rata-rata average figure. Dan biaya variabel rata-rata AFC adalah biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap unit atau output yang diproduksinya. AFC sama dengan TFC dibagi Q. Average variable cost atau AVC adalah biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk setiap unit output yang diproduksinya. AVC sama dengan TVC per Q. Karena TC sama dengan TFC ditambah TVC, maka biaya marginal cost adalah tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akibat adanya tambahan output yang diproduksi sebanyak 1 unit. Atau MC sama dengan delta TC per delta Q. Tabel biaya total rata-rata marginal suatu perusahaan. Kuantitasnya dilihat di tabel ini. Kuantitasnya ada 0, 1, 2, 3, 4. Key-nya ya. Biaya total DC ada $20, 140, 160, 180, 240, 280. Di sini ada $140, 80, 60, 60, 96. Ada 140, 20, 60, 240 untuk biaya marginalnya. Biaya rata-ratanya AC, biaya totalnya, dan kuantitasnya.
Lalu ke materi yang terakhir, yaitu ada fungsi diferensiasi. Fungsi, suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara suatu variabel dengan satu atau beberapa variabel lain. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa unsur, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Namun demikian, sebuah fungsi tidak harus mengandung konstanta. Jadi mungkin sekali mengandung konstanta dan mungkin juga tidak. Tetapi keadaan ini sama sekali tidaklah mengurangi arti dari sebuah fungsi. Variabel pembentukan. Sebuah fungsi dapat dibedakan menjadi variabel bebas dan variabel tidak bebas. Lalu pengertiannya di bawah, yaitu yang pertama ada pengertian dari variabel bebas atau independent variable, adalah variabel yang nilainya tergantung atau tidak ditentukan oleh variabel lain. Lalu yang kedua ada variabel tidak bebas. Dependent variable adalah variabel yang nilainya tergantung atau dipengaruhi oleh variabel lain. Notasi sebuah fungsi secara umum dinyatakan sebagai y sama dengan fx. Contoh konkretnya, satu fungsi linear dan univarat atau sama dengan y sama dengan 5 ditambah 0,7x, atau dapat pula dinyatakan dengan fx sama dengan 5 ditambah 0,7x. Fungsi non-linear atau univarat, y sama dengan 8 dikurang 4x ditambah x pangkat 2, atau fx sama dengan 8 dikurang 4 kali 8 dikurang 4 kali x ditambah x pangkat 2 x. Lalu yang kebab tiganya ada metode penelitian. Lalu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif adalah cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau memecahkan masalah secara hati-hati dan sistematis, dan data-data yang dikumpulkan berupa rangkaian atau kumpulan angka-angka. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data dan menyajikan analisis dan menginterpretasi. Dari Narbuko dari tahun 2015 di halaman 44. Lalu ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini mengambil dari beberapa sumber data dari internet yang berkaitan dengan materi optimasi dalam waktu penelitian ini dibutuhkan selama dalam 1-3 minggu. Mengumpulkan data yang diperlukan yaitu mulai pada minggu pertama bulan Maret sampai minggu ketiga bulan Maret 2002. Oke, next. Lalu ada jenis dan sumber data penelitian. Pertama ada jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data penelitian yang berupa angka ataupun bilangan. Jenis data ini dapat diolah serta dianalisis dengan perhitungan matematika atau statistika. Lalu ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber, melainkan dari pihak ketiga. Data sekunder yang diperoleh berasal dari beberapa sumber di internet. Lalu yang keempat ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada dokumentasi. Menurut Sugiono tahun 2015 240 halaman, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah hidup, kriteria, biografi, peraturan, serta kebijakan. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara mendownload melalui sumber website terpercaya dari internet yaitu Google Cendekiawan. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sore.